Jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, bagaimana pandangan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Videonya sangat pendek, tetapi itu memiliki makna yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali di antara mereka, dari golongan mereka, itu tidak senang dengan Bapak Kiai Haji Syakur Yasin. Dikarenakan apa yang beliau sampaikan itu sangat kritis. Tetapi bila orang tersebut, bila seseorang bisa merenungkan, berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, berpikir dengan jernih, tidak masalah apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Kenapa? Dikarenakan beliau bukan saja asal ngomong, beliau bukan asal ucapkan, ada datanya, ada ayatnya, ada dalilnya. Berbeda dengan orang-orang yang kita lihat selama ini, yang asal ngerocos, asal menghina, asal mencaci maki, asal mengolok-ngolok, tanpa pakai data, tanpa pakai dalil, tanpa pakai ayat. Tetapi Buya Syakur Yasin itu ada ayatnya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu bukan berdasarkan pemikiran beliau, tetapi berdasarkan apa kata kitab yang beliau imani. Seperti beliau katakan begini, kitab suci kamu membenarkan kami. Kitab suci kamu membenarkan kami. Ini saya ulang kata-kata Bapak Buya Syakur Yasin. Kitab suci kamu membenarkan kami. Nah, lalu beliau katakan lagi, yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super, bangsa hebat. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal 'alamin. Artinya Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain. Ini bukan kata Alkitab, kata iman saudara kita Bapak Ibu. Tetapi kita melihat di lapangan dengan apa yang Bapak Buya Syakur sampaikan itu bertolak belakang. Di lapangan mereka menghina Yahudi, mencemooh Yahudi, mencaci maki Yahudi, mengolok-ngolok Yahudi, tidak senang sedikit pun terhadap Yahudi. Nah, padahal mereka tidak tahu seluk-beluk Yahudi bagaimana. Asal cuap saja, asal ngomong saja, asal tuduh saja, tanpa bukti, apalagi data, berdasarkan juga dalil ayat, tidak ada semuanya. Asal ngomong, cuap-cuap, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Nah Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, sehingga oleh sebagian orang tidak menganggap apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin itulah emblem. Ayatnya ada, saya sudah catat ayatnya. Yang pertama, kata Bapak Buya Syakur Yasin, kitab sucimu membenarkan kami. Ya, artinya apa? Membenarkan kitab kami. Kenapa kalian menghina kitab kami? Kenapa kalian mengatakan kitab kami sudah dipalsukan? Sementara kitab kalian ada 650 tahun setelah kitab kami. Seandainya kitab kami sudah dipalsukan, kitab kalian tidak akan mungkin membenarkan kitab kami. Ini secara logika kalau kita berpikir. Itu pun kalau kita mau berpikir. Makanya jangan telan mentah-mentah. Ya, cari sumbernya di mana? Di dalam surah Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin.
Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Seandainya Alkitab sudah dipalsukan yang sering kita dengar daripada pihak mukallaf, mungkinkah Al-Quran yang datang 650 tahun setelah Injil menulis seperti itu? Saya rasa tidak mungkin. Saya rasa Al-Quran akan menulis, akan mengatakan, jangan lagi baca Injil karena Injil itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Jangan lagi baca Injil karena Injil itu sudah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil manusia. Justru tertulis kebalikan daripada apa yang saya ucapkan dan apa yang sering kita dengar daripada para mukallaf. Mukallaf yang tidak bertanggung jawab, yang meresahkan, dan mukallaf yang membohongi umat. Ya, apa kata mukallaf? Injil kalian itu sudah dipalsukan. Kalau kita bertanya sama para mukallaf, lalu Injil yang asli mana? Mukallaf pun tidak bisa menunjukkan Injil yang asli. Begitu juga sebagian penceramah, pendakwah, pengkhotbah mereka sering sekali mengatakan Injil sekarang itu sudah dipalsukan. Begitu kita tanya mana Injil yang asli, babeb lipah bangai. Miokeun ka mau ngaca lipah bangai. Hanya jauh, pakai jauh karena hanya asa yang penting pegah menteng, pum pegah, pulangnya pegah. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta seluruh bagian, kita mengajak saudara-saudara kita untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, lihat datanya, lihat dalilnya, lihat ayatnya. Ya, seandainya Alkitab ini sudah dipalsukan sering yang mereka perdengarkan, tidak mungkin ya kitab mereka mengatakan membenarkan kitab sebelumnya. Ini termasuk kata Bapak Buya Syakur Yasin. Ya, saya ulangi kata Bapak Buya Syakur Yasin. Beliau berkata, kitab suci kamu membenarkan kami. Ya, kitab suci kamu membenarkan kami, kata Bapak Buya Syakur Yasin. Surat Al-Maidah ayat 46, di situ dikatakan, kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Coba saudara buka di dalam Injil. Ya, adakah petunjuk yang tertulis di dalam Injil seperti yang dikatakan oleh Al-Quran? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu adalah petunjuk bagi kita manusia. Dan kita semua butuh petunjuk Tuhan. Bukan petunjuk menurut hawa nafsu kita, tetapi petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, kompas yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah petunjuk bagi kita umat manusia. Ini adalah arahan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya bagi kita manusia. Dan kita manusia butuh arahan Tuhan, butuh petunjuk Tuhan. Yang kedua, kata Al-Quran, di dalam Injil itu ada nurun, ada cahaya bagi manusia. Lagi-lagi dua hal ini merujuk kepada pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus Kristus. Yesus berkata masih di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes 8 ayat 12. Apa kata Yesus di sini? Yesus mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Yesus bukan berkata kepada para muridnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya. Yesus berkata kepada orang banyak, siapapun yang mendengar suara Yesus, perkataan Yesus, maka orang itu mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Bapak Ibu, tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti kata Yesus, akulah terang dunia. Ini yang harus kita renungkan, kita pikirkan, siapa Yesus ini? Kenapa dia begitu lantang berkata, akulah terang dunia? Memang dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia berani berkata, akulah terang dunia? Nah, ini yang harus direnungkan. Kita harus pikirkan sama-sama, siapa Yesus? Kenapa dia berkata, akulah terang dunia?
Nabi-nabi yang lain tidak ada satupun yang berani berkata seperti itu. Rasul-rasul yang lain tidak ada satupun yang berani berkata demikian. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah terang dunia. Dan Yesus bukan berkata kepada dirinya sendiri, tetapi dia berkata kepada orang banyak. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata kepada orang banyak 2023 tahun yang lalu, dan firman yang sama berkata kepada kita hari-hari ini. Yesus mengatakan kepada kita semuanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapapun insan, manusia, orang yang mengikut Yesus, maka orang tersebut tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan orang tersebut mempunyai terang hidup. Kenapa? Karena ketika seseorang itu percaya kepada Yesus, maka cahaya ilahi itu, nur ilahi itu ada dalam hati dan pikiran orang tersebut. Nah, maka orang itu tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Maka saudara kekasih Tuhan, para pencinta channel Al-Habagit, khususnya kepada saudara tetangga kita, tidak ada satupun orang Kristen ketika kita bertanya, kamu bila mati malam ini, bila mati detik ini, hari ini, saat ini, yakinkah kamu masuk surga? Semua orang Kristen menjawab yakin. Ya, yakin. Kenapa? Karena orang Kristen punya kepastian jaminan keselamatan. Kenapa? Yang pertama, sudah mendapatkan petunjuk. Yang kedua, sudah mendapatkan nur, cahaya. Lalu kata Al-Quran lagi, ya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Seluruh isi firman Tuhan ini adalah pengajaran bagi kita. Siapa kita ini? Itulah orang-orang yang bertakwa, yang percaya kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi 3 hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah petunjuk bagi manusia. Yang kedua, cahaya bagi manusia. Yang ketiga, pengajaran bagi kita manusia. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Bukan satu ayat membenarkan kitab sebelumnya. Ya, di ayat yang lain juga dikatakan, masih surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, membenarkan apa yang sebelumnya, lagi-lagi membenarkan apa yang sebelumnya. Ini kata surat Al-Maidah ayat 48. Kalau tadi 46, ini 48. Nah, jadi bukan satu ayat. Al-Quran mengatakan membenarkan kitab sebelumnya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur, kitab suci kamu membenarkan kami, ya itu buktinya. Yang selanjutnya Buya Syakur Yasin berkata, yang kedua, Al-Quran lah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal 'alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa lain. Nah, mari kita lihat sehingga kita tidak dikatakan omduh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47, begini bunyinya, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, hai Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Ya, atas segala umat. Ini kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 47. Tapi kalau saudara melihat penafsir, mereka mengatakan atas segala umat pada masanya. Padahal dalam bahasa Arab tidak dikatakan pada masanya, tapi oleh penafsir dikatakan pada masanya. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Al-Habagit,
kita tidak bosan-bosan, saya pribadi tidak bosan-bosan untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan siapa Yesus, kenapa kita harus percaya kepada Dia. Kita harus sesering mungkin menceritakan tentang Yesus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama ini tetangga kita, teman kerabat, sahabat kita di luar kekristenan, mereka mendengarkan tentang Yesus yang hoak. Apa makna Yesus yang hoak, Bang Pendi? Maknanya adalah mereka sudah selewengkan makna yang sebenarnya yang tertulis dalam Alkitab. Mereka keluar, lalu mereka selewengkan. Kalau dalam Alkitab diceritakan dengan jelas tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, dan tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya. Nah, lalu oleh pihak luar menceritakan kebalikan daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka kita yang sudah mendapatkan sumber yang asli harus sesering mungkin kita memberitakan kepada orang banyak, saudaraku. Baik, Bapak Ibu, para pencinta serendah baget, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan kita semuanya, terutama sekali bagi mereka yang selalu menghina iman kekristenan. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Disipurna Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berbadil. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.